hari ini kita melanjutkan bahasan kita di Ensiklopedia Larangan dari Riyadhus Shalihin. Bahasan kita hari ini di bab yang ke 290 ya, tentang Imam Nawawi mengatakan babu tahrimin nazar, diharamkannya melihat, memandang. Ya, haram memandang dan melihat siapa? Al-mar'ah al-ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya. Wal amrad al-hasan, anak kecil yang cantik. Li ghairi hajatin syar'iyah, tanpa ada kepentingan yang syar'i. Jadi bahasan ini berkaitan dengan apa? Nazar, melihat. Yang dimaksud melihat di sini adalah melihat dengan kedua mata kita. Ya, melihat dengan kedua mata kita. Ya. Kemudian yang dimaksud di sini adalah laki-laki melihat perempuan. Ya, laki-laki melihat perempuan. Nah, perempuannya ini siapa yang dia lihat? Nah, ini jamaah ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan mar'ah ajnabiyah. Yang dimaksud ajnabiyah di sini adalah yang bukan mahramnya, atau umumnya orang bukan muhrimnya. Ya, bukan muhrimnya kalau bahasa orang umum. Ya, bahasa yang tepat adalah bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Jadi perempuan yang bukan mahramnya, orang lain. Orang lain. Dia bukan istrinya, dia bukan adiknya, bukan kakaknya, dia bukan anaknya, dia bukan ponakannya, dia bukan ibunya. Ya. Nah, orang lain, termasuk di dalamnya adalah sepupu. Nah, sepupu ini kan banyak orang eh, salah faham dalam memandang di sini. Sepupu banyak difahami mereka adalah mahram, tidak. Mereka bukan mahram kita, bahkan boleh menikah dengan sepupu. Ya, siapa sepupu? Anak paman. Ya, anaknya paman, anaknya bibi. Ya, anaknya bibi. Ya, anaknya bibi. Ya. Nah, ini sepupu. Sepupu ini bukan mahram. Termasuk dalam pembahasan ini pula, yaitu diharamkannya memandang dan melihat orang yang bukan mahram kita, bukan muhrim bahasanya orang umum. Ya, bukan muhrim bahasa orang umum. Dan juga Imam Nawawi menyebutkan yang kedua, al-amrad al-hasan, anak kecil atau perempuan kecil yang cantik. Jadi ada perempuan masih kecil tapi cantik, belum balik, belum menstruasi, tapi cantik. Nah, itu sama juga hukumnya. Li ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Nah, ini madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini madhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, bahwa memandang perempuan yang bukan laki-laki melihat perempuan mahramnya. Ya, saya masih menjelaskan di sini yang dimaksud dengan ini apa? Laki-laki memandang perempuan yang bukan muhrimnya dia, saya pakai istilah masyarakat sini ya. Mandang laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya, termasuk sepupunya dia, dan juga termasuk memandang anak kecil, perempuan kecil yang cantik, ya, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Ya, tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Yang dimaksud kebutuhan syar'i itu apa? Kebutuhan syar'i itu satu, mau meminang. Dia mau meminang, mau melamar.
ya, mau meminang seseorang, khitbah, nazar, ya bukan belum khitbah ya, masih mau nazar istilahnya, dengan tujuan mau menikah dengan perempuan ini, maka dia boleh melihat perempuan ini, unzur ilaiha fa innahu akhra an yu'dama bainakuma. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tertarik sosok perempuan, kamu lihat dulu dia sebelum kamu pinang. Kalau kamu melihat, kamu cocok, maka itu lebih melahirkan kasih sayang dalam jiwa Anda. Jadi ada cinta, katanya orang sekarang begitu. Jadi tujuan syar'i pertama mau menikah boleh. Kemudian boleh pula melihat karena faktor abis pengobatan perempuan-perempuan, ya nggak ada dokter perempuan-perempuan, yang dokter ahli dalam hal ini cuman laki-laki saja umpamanya, maka dia boleh berobat dengan dia dan dokter itu boleh melihatnya. Ya, jadi ini yang disebutkan oleh para ulama lihajatin syar'iyyah. Ya, ini madhab Imam Asy-Syafi'i dan madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tapi para ulama fikih semuanya sepakat kalau memandang perempuan, laki-laki memandang perempuan karena faktor syahwat. Jadi laki-laki ngelihat perempuan karena faktor syahwat, itu haram hukumnya. Semua ulama juga sepakat dalam hal ini. Contoh, ada perempuan lewat, kemudian laki-laki ini ngelihat, wih cantik, keren, waduh cantik, mantap, umpamanya, mohon maaf ya. Jadi dia memandangnya dengan syahwat. Dia mandang dengan syahwat. Nah, di sini para ulama sepakat haram hukumnya. Dia memandang dengan taladzuz, dengan menikmatinya, haram hukumnya. Ya, memandang dengan syahwat, haram hukumnya. Baik perempuan ini masih muda, ya si perempuan ini masih muda, haram hukumnya. Atau perempuannya ini sudah tua, ibu-ibu tua-tua, tapi masih cantik, seksi, masih umpamanya. Memandang ibu-ibu yang sudah tua, perempuan yang sudah tua, dengan penuh syahwat, ini juga haram hukumnya. Yang ketiga, memandang anak kecil, perempuan anak kecil penuh dengan syahwat, ini juga haram hukumnya. Ini kesepakatan para ulama. Ya, sepakat para ulama fikih bahwa memandang laki-laki, memandang perempuan, baik anak kecil, perempuan muda, perempuan tua, semuanya haram hukumnya. Selama perempuan ini bukan muhrimnya dia, bukan mahramnya dia. Nah, memang para ulama fikih berbeda pendapat bagaimana jika dia melihatnya tanpa unsur syahwat. Ya, melihatnya tanpa unsur syahwat. Ya, ngelihat beginilah biasa. Nggak ada unsur syahwat, nggak menikmati. Biasa aja ngelihat, ya biasa kayak ngelihat laki-laki beginilah biasa. Nggak ada unsur syahwat, nggak ada unsur apa-apa. Nah, disinilah madhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan haram hukum pula. Tetap diharamkan. Kenapa? Karena dia tidak ada kepentingan dalam hal ini. Nah, ini penjelasannya ya. Karena dia tidak ada kepentingan dalam hal ini. Haram hukumnya. Terus bagaimana dong? Ya kalau pandangan ini berarti dia harus menundukkan terus pandangannya begini. Ya jemaah. Jadi harus nundukin pandangan dia terus. Harus menundukkan pandangan. Jadi kalau jalan gimana? Kalau jalan ada papasan perempuan ya nundukin pandangannya. Ya, seperti dahulu ada seorang ulama salaf ketika pulang ke rumahnya istrinya mengatakan, "Sudah berapa perempuan cantik yang kamu lihat?" Dia jawab, dia jawab, "Tidak ada satu perempuan pun yang saya lihat di jalanan." Nah, kok bisa? Iya, karena saya jalan sambil ngelihat jempol saya melulu, katanya. Itu ulama salaf dulu, jamaah. Jadi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'iyah,
mengatakan ngelihat saja tetap haram walaupun tidak ada syahwat. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan apapun. Ya, karena tidak ada kepentingan apapun, ya. Lalu bagaimana dengan sebaliknya, Ustadz? Sebaliknya itu apa? Perempuan ngelihat laki-laki. Ya, perempuan melihat laki-laki. Ya, perempuan lihat laki-laki. Nah, di sini sebagian para ulama pun sama menilainya seperti Imam Nawawi ini mengatakan, apa itu haram hukumnya? Jadi haram hukumnya seorang perempuan melihat laki-laki dengan syahwat. Jadi kalau ngelihatnya pakai syahwat, pakai taladzuz, di situ haram hukumnya. Ya, yang dipegang oleh para ulama secara keseluruhan ini bahwa kalau ngelihat dengan syahwat ya haram hukumnya. Ya, kalau ngelihat dengan syahwat ya tetap haram hukumnya. Ya, ini penjelasan dari para ulama. Nah, bagaimana saya kembangkan lagi ini? Bagaimana jika melihat muhrim dia? Batasannya di mana melihat muhrim dia? Tahu bahasa syar'inya mahram. Ya, siapa? Melihat adik perempuannya, kakak perempuannya, melihat ibunya, mamanya, ya. Atau yang perempuan ngelihat sama ya, laki ke perempuan, perempuan ke laki. Bagaimana? Nah, para ulama mengatakan boleh melihatnya apa yang biasa terlihat di dalam rumah. Jadi boleh melihat apa yang biasa terlihat di dalam rumah. Jadi kalau perempuan di dalam rumah pakai baju apa? Pakai baju daster. Pakai baju rumah, baju daster. Maka disitulah boleh sama-sama mahram, sama-sama adik kakak, ponakan, ya. Terus tantenya, saudara mama, ya, saudara ayah, ya. Boleh dia melihat apa yang biasa terlihat di dalam rumah. Ya. Selebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu tidak boleh untuk dilihat. Berarti apa? Ya melihat wajah, rambut, leher, terus betis, ya kan, yang biasa terlihat kan. Terus kaki ya, betis ke bawah, mungkin lutut ke bawah. Ini boleh. Ya, tapi kalau celana pendek, adiknya, kakaknya pakai celana pendek di rumah, kelihatan pahanya oleh saudaranya, ini tetap tidak diperbolehkan, ini haram hukumnya. Ya, oke, kita lihat sekarang beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hal ini. Ini suaranya kedengaran, Masya Allah. Jadi haram dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Ahmad, haram hukumnya melihat laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya ataupun anak kecil tanpa ada kepentingan yang syar'i. Imam Nawawi menyebutkan surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Nah, ini jadikan dalil bahwa melihat laki-laki melihat perempuan tanpa ada kepentingan apapun, ya, tanpa ada kepentingan apapun, maka itu diharamkan secara syar'i. Maka itu diharamkan secara syar'i. Begitu pula tentang perempuan, qul lil mu'minati yaghuddu min absarihim. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya, yaghuddu min absarihin. Jadi menundukkan pandangan-pandangan mereka, ya, tentu kepada yang bukan mahramnya. Ini ikatannya dengan yang bukan mahramnya. Kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu nazar al-fujai, pandangan yang nggak disengaja, ya, pandangan yang tidak disengaja. Ya, kita jalan, tiba-tiba ada perempuan muncul di depan kita.
Nah, itu yang yang tidak ada masalah buat kita, ya. Nazar al-fujai, pandangan yang tidak disengaja. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sama pendengaran kita, al-basar, penglihatan kita, hati kita, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, artinya apa? Apa yang kita dengar ini nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah pendengaran kita ini pendengaran yang kita nikmati atau pendengaran yang kita mengingkarinya tapi terpaksa masuk ke kuping karena kuping kita sehat. Ya, umpama kita masuk ke mall. Ya, kita masuk ke mall, lalu supermarket, lalu kedengaran suara musik. Nah, kalau hati kita mengingkarinya, insya Allah kita tidak berdosa. Tapi kalau kita menikmati suara musik-musik itu, maka kita akan berdosa dan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita dengar. Mendengar orang ghibah, menikmati gunjingan orang, majelis-majelis gunjingan, kita menikmati gunjingan-gunjingan itu, ya, maka kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kita dengar, yaitu gunjingan-gunjingan ini. Tontonan atau majelis yang sifatnya menggunjing orang. Ya. Nah, ini mendengar kebohongan, menikmati kebatilan, ya, menikmati berbagai macam kebatilan. Ini juga akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah telinga kita ini. Melihat. Nah, ini juga melihat. Kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah untuk kita lihat. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi di pinggir jalan? Perempuan-perempuan pada nggak mau menutup aurat, membuka auratnya, bahkan waliyadzubillah membuka di atas lutut. Ya, sudah sampai membukanya di atas lutut mereka. Terus yang bagian atasnya pakai kaos tipis. Fala haula wala quwata illa billah. Terus keliling dari ujung kota ke ujung kota. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya. Kalau perempuan itu berdosa dengan pakaian itu, pasti itu dosa besar. Ya, tak dipungkiri. Itu adalah dosa besar. Bahkan terancam dengan azab neraka jahanam. Laki-laki yang melihat dan menikmati pemandangan itu dengan penuh syahwat, maka dia berdosa dalam pandangan yang melihatnya dengan penuh syahwat itu. Dia menikmati pemandangan itu, maka matanya akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya, ini doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min syarri sam'i, dari keburukan yang dihasilkan oleh telingaku. Wa syarri basari, dan keburukan yang dihasilkan oleh mataku. Wa syarri lisani, dan keburukan yang dihasilkan oleh lidahku. Wa syarri maniyyi, dan keburukan yang dihasilkan oleh air maniku. Ini hadis yang luar biasa, doa yang luar biasa. Hafalkan jamaah. Saya ulangi, ya, saya baca pelan-pelan agar Anda bisa mencatat. Ya, mohon maaf saya belum bisa menyiapkan materi hari ini. Allahumma, ya, inni a'udzubika. Ya, seperti doa perlindungan yang lain awalnya Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, min syarri sam'i, shin kemudian sin, syarri sam'i, wa syarri basari, wa syarri lisani, wa syarri maniyyi. Ya, ya Allah,
bahasa Indonesianya, ya Allah, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang dihasilkan oleh telinga saya. Keburukan dari telinga saya. Keburukan dari mata saya. Keburukan dari mulut saya. Dan keburukan dari air mani saya. Ini doa yang mulia agar kita terhindar dari berbagai macam keburukan akibat dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita ucapkan. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah surat Surat Ghafir ayat 19. Nah, itu jamaah. Ya, surat Ghafir ayat 19. Lihat di situ firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Lihat ini ya. Allah Maha mengetahui akan kekhianatan mata serta apa yang tersembunyi dalam hati. Kha'inatal a'yun, jadi mata-mata yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Apa yang dimaksud dengan mata-mata yang berkhianat di sini? Maksudnya adalah pandangan mata kepada sesuatu yang terlarang. Ya, pandangan mata kepada sesuatu yang terlarang di sini dijelaskan. Juga kedipan atau kerlingan mata untuk mengejek atau membawa kepada jalan yang salah. Di sini penjelasan gitu, tapi ada penjelasan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas para jamaah, yaitu siapa? Seorang laki-laki yang yadkhul ala ahlil baiti baitahum. Seorang laki-laki yang masuk ke rumah orang, lalu dia melihat apa yang gak pantas untuk dilihat. Di dalamnya ada perempuan-perempuan yang menggunakan baju rumah. Ya, contoh deh, kita kalau masuk ke rumah orang kan gini jamaah. Ya, kita ngetok rumah orang nih. Datang nih, kita ketok, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak dibuka-bukain jamaah. Nggak dibuka-bukain, akhirnya kita minggir ke jendelanya, terus kita intip jendelanya. Ada tuh. Kan gitu kan? Oh diintip. Ada itu lagi duduk. Assalamualaikum. Ibu. Bu. Intip nih. Bu. Pak. Ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau ada orang melakukan seperti ini, kamu colok matanya dia. Ya, ini orang nggak punya adab, nggak punya etika. Haram apa yang dia lakukan ini. Ini yang dimaksud ayat ini menurut sahabat kha'inatal a'yun, yaitu mata-mata yang suka ngintip. Ngintip orang lain yang ngintip perempuan. Ya. Colok matanya hal ini. Ya. Nah, kita di jalanan yang ngintip juga. Ya, kalau pandangan fujai itu kan pandangan yang nggak sengaja jamaah. Lewat di depan kita, lewat gitu ya. Tapi yang selanjutnya kan ngintip juga dipelototin. Bukan ngintip lagi dipelototin. Waduh keren juga nih, cantik juga nih anak siapa. Aduh neng. Kan gitu kan ya. Aduh neng gelis gitu kalau orang Sunda ya. Wah ayu nih kata orang Jawa ya. Ya. Terus apalah gitu ya. Terus pakai bahasa Arab, pakai zikir lagi. Subhanallah. Pakai baca subhanallah lagi. Udah menikmati pakai subhanallah lagi jamaah ya. Subhanallah. Aduh jamilah benernya cewek. Aduh pakai subhanallah lagi. Udah dosa pakai subhanallah ya jamaah ya. Astaghfirullahaladzim. Allah Maha tahu apa yang terjadi itu ya. Kemudian ayat yang berikutnya surat Al-Fajr ayat 14. Ya, lihat ini. Waduh, ini ancaman yang luar biasa. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu inna rabbaka labil mirsad. Apa maknanya? Sesungguhnya Tuhanmu itu senantiasa mengawasi kamu. Ngawasi.
ya melihat, mendengar. Jadi Allah ngawasi kita, apa yang kita lihat Allah juga ngawasi, apa yang kita dengar Allah juga terus mengawasinya. Nah, ini ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi, oleh madhab Asy-Syafi'iyah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa memandang perempuan, ya, memandang perempuan itu haram kecuali ada uzur yang syar'i, kecuali ada uzur alasan yang dibolehkan. Kalau mazhab yang lain boleh memandang, ngelihat-ngelihat tok itu boleh, tapi hanya sama wajah dan telapak tangannya saja. Kalau ngelihat badan-badannya semua, ya semua para ulama ya haram jamaah. Ya, ulama yang membolehkan pun ngelihat hanya memandang wajahnya tok, nih wajahnya saja. Sama melihat ini loh, telapak ini, telapak itu mana ini loh jamaah. Ya maaf, bukan ini saja, ini loh, ngelihat sebatas ini, deh, ngelihat ini, sini ini, sampai pergelangan tangan sama wajah, ini dibolehkan oleh madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebatas ini wajah, sekali lagi wajah dan telapak tangan, boleh. Tapi kalau melihatnya pakai syahwat, ya juga semuanya haram. Ngelihat wajahnya, aduh cantik nih, ya haram jadinya, menikmati kecantikannya, ya haram wajahnya. Apalagi yang dilihat tubuhnya, ya semua ulama mengharamkan kalau ngelihat tubuhnya. Ya semua ulama mengharamkan. Ngelihat tubuh semua ulama mengharamkan. Melihat dengan syahwat ulama semua mengharamkan. Melihat dengan menikmati ulama semua mengharamkan. Bedanya kalau ngelihat wajah sama pergelangan tangan, melihat saja boleh nggak? Nah, mazhab yang lain mengatakan boleh, asal nggak ada syahwat. Ya, asal tidak ada syahwat. Nah, kalau mazhab di sini Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i Imam Ahmad tetap tidak boleh. Yang boleh hanya karena ada kepentingan tertentu yang dibolehkan secara syar'i. Faham ya? Kita lihat hadis-hadisnya. Ini termasuk dalil yang digunakan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Ya, coba lihat di sampingnya itu ya. Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalah. Sudah ditentukan atas anak Adam manusia perihal bagiannya dari zina. Nah, mudrikun la mahalah. Ya, mudrikun la mahala. Ia akan mendapati itu pasti. Lihat, jadi potongan hadis ini menjelaskan apa? Setiap diri kita ini pasti berbuat zina. Pasti berbuat zina dan kita tidak bisa menghindarnya. Adapun kedua mata, lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa mana al-ainani zinahuman nazar. Adapun kedua mata, zinanya itu melihat. Ya, zinanya melihat. Wal udhunani zinahumal istima'. Kedua mata, zinanya itu melihat. Ya, zinanya melihat. Kedua mata, zinanya melihat. Dan kedua telinga, zinanya mendengar. Maaf, ketukar saya. Kedua mata, zinanya mata melihat. Kalau telinga, zinanya mendengar. Wal lisanu zinahumal kalam. Sedangkan lisan, zinanya ngomong. Wal yad dan tangan ini zinanya apa? Mengambil al-batsh, mengambil, bergerak begini. Ngambil sesuatu, salaman, kan gitu kan, zina semua ini. Warijlu zina hal khuta, kaki zinanya apa? Jalan ke tempat-tempat yang diharamkan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati punya keinginan. Nah, ini kembali ke tafsir yang surat An-Nas. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita bikin skema bagaimana kemaksiatan itu sampai terjadi.
Buka kembali di tafsir surat An-Nas. Hati itu punya keinginan. Wa yusaddiqu dzalika farju au yukadzibu. Lalu kemaluan dia yang mendorong dia nanti. Apa? Syahwatnya naik. Wah, udah jadi deh kemaksiatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mata zinanya ngelihat, telinga zinanya dengar, mulut zinanya ngomong, tangan zinanya ngambil bukan milik dia, berjabat tangan kepada yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya, jabat tangan, ya nyolek-nyolek cewek-cewek, megang-megang perempuan yang bukan muhrimnya, kaki jalan ke tempat-tempat yang haram, menuju tempat yang haram, hatinya dorong dia untuk melakukan itu, hawa nafsunya, syahwatnya naik, voltasenya naik, udah jadi jamaah. Jadi maksiat. Apalagi di era sekarang, era ngablak, apa ceweknya ngablak, semuanya, udahlah. Terjadilah kemaksiatan dan dosa-dosa semua. Yang dosa kan laki, bukan gue. Yang lihat juga yang lihat iya memang dosa. Yang buka laki itu dosanya. Ya. Wal'iyadhu billah. Lihat. Jadi intinya apa? Wal'inanu. Al-ainan zinahuman nazar. Mata itu zinanya adalah ngelihat. Ya, melihat apa yang diharamkan. Kuping mendengar apa yang diharamkan, musik, ghibah, mulut, banyak lagi kalau mulut dosanya ya. Wal'iyadhu billah. Terus hadis yang berikutnya, wah ini hadis nongkrong jamaah. Hadis apa ini? Hadis nongkrong jamaah. Hadis nomor 1623 kalau tempat saya. Ya, di sini beda nih 1620 nih. Ya. Hadis nongkrong dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Nabi bilang apa? Jangan duduk-duduk di jalan-jalanan, jangan nongkrong-nongkrong kalian. Ya, jangan nongkrong di jalanan, di mall, nggak harus pinggir jalan ya, di mall-mall juga. Nggak harus di pinggir-pinggir jalan ya. Ya. Kalau di kampung-kampung kan nongkrong gitu di pinggir-pinggir jalan, sore-sore nongkrong gitu kan ya. Atau kalau di kota-kota besar ya di mall nongkrongnya. Ya, jangan nongkrong-nongkrong. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kita nggak punya tempat lain untuk duduk-duduk kecuali di perempatan-perempatan ini. Kecuali di pertigaan-pertigaan, kecuali di jalanan ini nggak punya tempat kita zaman dulu ini ya. Atau di kampung-kampung mungkin masih ada ya. Kita nggak punya tempat kecuali duduk-duduk di sini nih, pinggir-pinggir jalan. Rasulullah SAW mengatakan, fa'idha abaitum illal majlis, kalau kamu tidak mempunyai tempat kecuali di pinggir-pinggir jalan ini, fa'atut tariqa haqqa, kamu penuhi hak-hak jalanan itu. Kamu lakukan kewajibanmu ketika nongkrong di jalanan. Apa itu ya Rasulullah? Pertama, tundukin pandanganmu. Ayo, bisa nggak? Nongkrong di mall, nongkrong di pinggir jalan, tundukin pandanganmu, nggak usah ngelihat ke depan. Ya berat Ustadz, ya udah nggak usah nongkrong di rumah aja. Kaful adha, jangan berbuat jahat sama orang. Jawab salam, orang lewat ngucapin salam kamu jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar, kalau si fulan berbuat maksiat kamu tegur. Bang jangan berbuat maksiat. Bisa. Nggak bisa, berat Ustaz. Berat ya udah nggak usah nongkrong deh. Jangan gitu kan, berat. Jadi di sini ada kata-kata ghaddul basar, menundukkan pandangan kalau kita berada di jalanan. Ya, menundukkan pandang kalau kita di jalan. Subhanallah, ya. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis Abu Talha Zaid bin Sahl. Abu Talha yaitu Zaid bin Sahl radhiyallahu anhu mengatakan, kita semua pernah duduk-duduk di halaman rumah.
Lalu datanglah Rasulullah SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di muka kita, kemudian bersabda, lagi nongkrong-nongkrong nih. Lalu Rasulullah SAW berhenti persis di depan mereka sambil mengatakan, malakum wali majalis su'ada, ya su'ada, ya kenapa kalian harus duduk-duduk nongkrong-nongkrong di jalanan begini? Ya bagaimanakah engkau semua ini duduk-duduk di, maksudnya duduk-duduk di jalanan, ya duduk-duduk di jalanan. Suada ini jalanan. Lalu ijtanibu majalis suada, jauhilah nongkrong-nongkrong di jalanan. Jangan nongkrong di jalanan, kata Rasulullah SAW. Faqulna innama qa'adna li ghairi ba'sin. Qa'adna natadzakar wa natahaddath. Ya Rasulullah, kami ini duduk-duduk bukan hal yang terlarang, tapi kami duduk-duduk ini untuk natadzakar, saling mengingat, saling belajar, saling berbicara tentang ilmu. Lalu Rasulullah bilang apa? Imma la fa'addu haqqaha. Kalau kalian memang tetap harus duduk-duduk di sini, lakukan haknya jalanan. Lakukan kewajiban kalian. Apa itu? Tundukkan pandangan, jawab salam, dan tutur kata yang baik. Ya susah jamaah kalau sekarang di mal-mal, gimana ceritanya ya? Gimana ceritanya? Maka lebih baik apa? Ya sudah, kalau jalan-jalan ke mal sama anak-anak, sama istri, umpama ya jalan-jalan terus makan di restoran, habis makan udah pulang, nggak usah nongkrong-nongkrong begitu. Ya nggak usah nongkrong-nongkrong di situ ya. Tetap menjaga pandangan, tundukkan pandangan dari orang-orang yang haram bagi kita. Ya, Masya Allah. Kemudian hadis yang lain berikutnya dari Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah al-Bujali mengatakan, Sa'altu Rasulullah SAW an-nadhril faj'ah. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang gak sengaja. Kita datang tiba-tiba lewat perempuan di depan kita, gak sengaja. Beliau mengatakan, isrif basarak, palingkan wajahmu. Jika ada lewat perempuan gak sengaja, palingkan wajahmu. Ya mesti kelihatan sejenak, tapi palingkan, jangan dipelototin terus begini jemaah. Jangan ya, palingkan wajah kalian. Di riwayat yang lain dikatakan, la tattabi'un nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laisat lakal akhirah. Jadi jangan diikuti, ada lewat ini, set kan kelihatan di depan mata gini, jangan diikuti dengan melihat terus-terusan. Ya, tapi palingkan wajah kalian ya. Jangan melihat secara terus-terusan, tapi palingkan wajah kalian. Karena pandangan yang pertama yang nggak sengaja itu nggak apa-apa. Yang kedua berikutnya itu yang dilarang ya. Masya Allah. Berikutnya berkaitan dengan perempuan sekarang. Perempuan yang melihat laki-laki. Nah ini hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, saat itu saya bersama dengan Rasulullah SAW dan di situ juga ada Maimunah. Ya, saya berada di sisi Rasulullah SAW, di dekat beliau juga ada Maimunah. Kemudian tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Jadi peristiwa ini terjadi sesudah kita diperintahkan untuk melakukan berhijab. Sesudah datang perintah untuk hijab. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ihtajiba minhu. Kalian berdua harus berada di balik tirai. Sono, di belakang. Di belakang wahai Rasulullah SAW. Lalu kami mengatakan, bukankah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini buta ya Rasulullah, nggak ngelihat kita. Nah, ini kan lagi di dalam rumah, pakai baju rumah, gitu ya. Dia kan nggak ngelihat kita pakai baju apa, baju rumah kan juga nggak kelihatan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, afa amyawani antuma alastuma tubsiranihi. Tidakkah kalian berdua melihat dia? Kalian yang melihat dia. Ya, bukankah kalian melihat dia? Ya udah kalian juga harus di belakang.
Jadi yang dilarang bukan laki-laki doang. Ya, tapi perempuan juga dilarang untuk melihat laki-laki, apalagi melihatnya dengan penuh syahwat, dengan penuh takjub, keren gitu ya. Ini terlarang ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Kemudian hadis yang terakhir jamaah, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan ini, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Nah, aurat laki-laki itu mana? Ya, sebagian para ulama mengatakan pusar sampai lutut. Ini sebagian pandangan. Ini khilafiyah para ulama ya. Saya tidak mau masuk di sini. Ya, anggap kita berbicara dari situ. Berarti kalau laki-laki celana pendek di dalam rumah dilihat berdasarkan madhab ini nggak boleh. Ya, berdasarkan madhab ini berkaitan dengan batasan aurat laki-laki. Ya, batasan aurat laki-laki. Ya, berarti tidak boleh. Ya, walal mar'atu ila auratil mar'ah. Begitu pula perempuan tidak boleh melihat perempuan. Yang mana? Ya dari dada sampai ke bawah, sampai ke pusar. Maaf, dari dada kok sampai ke pusar. Dari dada sampai ke lutut. Ya nggak boleh. Dada sampai lutut. Jadi perempuan kalau celana pendekan di rumah walaupun sama-sama cewek juga nggak boleh juga ya. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Ingat ini mama-mama, ini ayah bunda. Nggak boleh laki-laki sama-sama dalam satu selimut. Jadi anaknya di satu ranjang, satu kasur. Selimutnya satu, nggak boleh. Selimutnya harus dua. Ini selimut sendiri, ini selimut sendiri. Tidak boleh berada dalam satu selimut. Begitu juga perempuan. Tidak boleh selimut satu untuk berdua. Yang boleh satu berdua itu cuma suami istri doang. Kalau kakak adik pun tetap tidak boleh walaupun sama-sama cewek. Ya. Wallahu alam. Ini menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh melihat aurat. Jadi sama-sama mahram kakak adik pun tidak boleh ngelihat auratnya. Aurat perempuan apa? Yaitu dari dada sampai lutut. Laki-laki dari pusar sampai lutut ala khilafin bainal ulama. Ya, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lihat pertanyaan dulu, mulai dari yang resen aja dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Teteh, silakan Teh, Bandung. Suaranya pelan, deketin Teh dengan mikrofonnya. Kenapa kalau misalkan perempuan nggak boleh satu selimut? Biar begitu adik kakak. Bagaimana suruh? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ba'd. Kalau masih balita, ya kategorinya masih kecil banget, ya belum TK atau masih TK dimandiin sama mamanya nggak apa-apa. Ya, masalahnya kalau sudah sampai pada usia anak-anak, ya sudah usia anak-anak ini tidak boleh, ini sudah harus mandi sendiri mandiri. Kalau masih balita hitungannya tidak ada apa-apa ya, nggak apa-apa karena dia tidak bisa melakukan sendiri. Ya kalau nggak mandi-mandi nih anak nantinya. Terus yang kedua, apa hikmah di balik pelarangan itu? Nggak boleh satu selimut. Ya akan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Fitnah nanti, ya fitnah. Sekarang banyak fitnah-fitnah yang terjadi, pergaulan sejenis dan sebagainya. Ya tidak boleh. Ini semua dilarang untuk menutup pintu terjadinya keburukan dan fitnah. Ya, penutup pintu keburukan. Enggak, saya enggak pasti terjadi, enggak boleh. Satu, ini menutup pintu keburukan, dan yang lebih penting ini adalah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak harus tahu apa alasannya. Yang penting ini dilarang oleh Rasulullah SAW, kita tinggalkan.
Apalagi kita faham bahwa ini adalah menutup pintu keburukan, ya. Wallahu alam. Yang lain dari siapa nggak disebutkan namanya di sini, silakan yang raisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Oh, dari Ibu Anu, dari Taiwan ya. Silakan Ibu. Ibu Dewi, Ustadz. Ibu Dewi ya. Nah, Berapa Afwan, hari nggak Ustadz, muncul, jadi lupa saya ini benar. keluar dari Qadarullah, Ustadz, karena kesibukan sambil kerja. Begini, Oh ya. Ustadz, Afwan keluar dari materi karena ini menurut Ana masalah urgen. Begini, Ustadz, dulu Ana sekarang dengan suami sudah bercerai. Lalu dulu itu ada hutang begitu, Ustadz. Kami berdua ada hutang. Nah, sekarang itu suami itu tidak mau membayar hutang, walaupun itu yang digadaikan tanah suami, mantan suami, dan tidak mau menafkahi anak. Dan semuanya diserahkan ke anak, Ustadz. Dari hutang semua piutang, menuntut anak untuk membayar dan juga untuk menafkahi anak, Ustadz. Dan dia mau menikah, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Apakah jika anak tidak membayar hutang, nanti kelak anak akan ada penghakiman di hadapan Allah, Ustadz? Dan Yang anak bingung, berhutang Ustadz. siapa Bu Syukron, Dewi? jazakallah khairan, Ustadz. Sebentar Bu Dewi, yang hutang siapa? Dulu itu dia itu kebohongan mobil dengan menggadaikan sawah, Ustadz, sekitar 50 Oh, juta. Nah, berarti karena yang dia hutang sudah tidak mau suami, bekerja, mantan jadi suami. saya banting setir untuk wirausaha. Jadi Ya, yang pertama, lalu yang kedua, anak banting setir untuk jadi wirausaha. jadi intinya Nah, gini, yang berhutang mantan suami. ya, yang pertama yang berhutang mantan suami, yang kedua karena saya banting setir dia tidak bekerja jadi wirausaha saya. Lalu saya juga ada hutang, namun yang di luar itu saya yang membayar, Ustadz. Begitu, Ustadz. Terus yang digadaikan barangnya siapa? Barang suami, mantan suami. Mantan suami. Naam, jadi sawah dan sertifikat Nah, masih di bank. oke, paham Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Si A berhutang. Apakah si B kena beban hutang? Ya tidaklah Ibu. Jadi kayak contoh Ibu Dewi ini, apakah punya kewajiban untuk melunasi hutang mantan suaminya? Ya tidak Ibu. Bu Dewi nggak ada kewajiban apapun untuk melunasi dan membayar hutang mantan suami Anda. Nggak ada. Apalagi yang digadai itu barang-barang dia sendiri. Ya, jadi ibu nggak perlu melunasi hutang-hutang mantan suami ibu. Apalagi itu murni karena kesalahan dia. Jadi ibu tidak usah melunasi hutang dia. Ya, kalau ibu mau bersedekah menolong ya silakan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak berdosa apapun, nggak ada kewajiban apapun, nggak ada beban apapun untuk melunasi orang. Jadi ibaratnya dia yang makan pedes kok saya yang mules gitu loh. Dia yang makan cabai kebanyakan kok saya yang mules, kan nggak lucu. Kan nggak ada ceritanya begitu. Jadi ibu nggak terbebani dosa apa-apa. Yang kedua, ibu hanya punya kewajiban untuk membayar hutang ibu pribadi saja. Ya, kalau utang mantan suami ya tidak ada kewajiban lagi bagi ibu. Ya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya dari chat ya. Oh masih ada. Ya silakan dari Saung Ukhwa. Silakan ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustaz, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana menghadapi dan membesarkan 3 anak laki-laki Ana yang berusia menjelang baligh serta 2 adiknya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Ustadz dan keluarga diberkahi Allah Ta'ala dimanapun berada. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, mendidik yang paling baik itu adalah mendidik dengan suri tauladan. Mendidik yang paling baik adalah mendidik dengan suri tauladan. Dengan apa? Memulai dari diri kita. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini cukup banyak sekali. Contoh ayat kan mengatakan di surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum, jaga diri kamu dulu. Dan baru bicara tentang keluarga.
Nah, inilah pendidikan dengan suri tauladan. Ya. Kemudian para sahabat, bagaimana para sahabat itu belajar Islam dari Rasulullah SAW, dari melihat dan mendengar, dari melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mendidik yang paling baik adalah mendidik dengan suri tauladan. Artinya apa? Mulailah dari diri kita ketaatan. Nanti anak-anak itu melihat, nanti anak-anak itu mendengar. Dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, lahirlah namanya perilaku. Mereka melihat lalu disimpan di memorinya, nanti akan muncul dalam perbuatan dia. Ya. Tapi kalau orang tuanya tidak melakukan ketaatan, ya, tidak dekat dengan Allah, tidak menjauhkan diri dari maksiat, lalu berharap anaknya menjadi anak yang soleh, ya hitungan manusia sih berat. Karena yang dilihat dia tidak ada kebaikan, yang dituntut kebaikan. Wah, aneh namanya. Ya, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, silakan Ibu. Udah selesai. Oh, udah nggak ada. Ya, baik. Kita lihat pertanyaan dari chat. Waduh, panjang nih. Dari mana ini? Nggak ada ya. Pertanyaan dari Isron, Palembang. Kalau zina mata, tangan, kaki, hati itu sudah berzina. Apa sudah dikatakan orang tersebut sudah berzina atau hanya mendapat dosa zina saja? Mengenai hukuman rajam, cambuk itu hanya untuk yang berzina kemaluan saja, Kak Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah hebat. Ini semua adalah pintu-pintu perzinaan. Maksudnya itu pintu perzinaan. Ya, jadi telinga ini pintu zina, mata pintu zina, mulut pintu zina. Semua ini pintu perzinaan. Ya. Zina yang sebetulnya adalah yang kita ketahui itu, dan itu yang dosa besarnya. Jadi ini kuping ini pintu zina, mata ini pintu zina, mulut ini pintu zina. Ini semua pintu zina. Ya, ini semua pintu zina, ya. Jadi pintu-pintu ini kita tutup agar tidak berada dalam perbuatan zina yang sebetulnya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang lain? Kemudian yang mana pertanyaannya? Dari Yuliadi Purawibawa. Purawibawa, Kanwil Lamkulu. Mana Lamkulu ini? Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan wanita yang kesehariannya memakai tank top, celana pendek ke mall? Allahu Akbar. Ada kerelaan dari wanita tersebut untuk dipandang. Dan sepertinya memang ingin dipandang dan dipuji. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ya ba'd. Bagaimana hukumnya? Nah, perempuan yang seperti ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan penghuni neraka. Perempuan ini perempuan penghuni neraka. Ya, baunya surga aja dia tidak akan bisa mencium. Jadi perempuan seperti ini adalah perempuan-perempuan yang bakal menghuni neraka jahanam kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya, memang dia menganggap itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, makanya dia akan menjadi perempuan-perempuan penghuni neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Ya, semoga kita bisa terjauh keluarga kita dari perilaku yang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang resen dari Ummu Najib. Iya, Najib. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Suaranya dikerasin sedikit, Ibu. Sebentar. Izin bertanya seperti ini, bagaimana hukumnya apabila ada seorang laki-laki yang bergabung dengan salah satu grup WhatsApp yang di dalamnya ada anggota lain yang men-share wanita yang tidak memakai jilbab
yang mungkin kelihatan auratnya mungkin Ustaz seperti itu. Namun laki-laki tersebut bingung di antara mau keluar dari karena grup tersebut itu salah satu dari komunitas favoritnya, misalkan favorit dia apa namanya Ya. grup seperti motor gitu ya Ustaz ya. Terus bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Apa yang harus dilakukan Ustaz? Syukran Ya, Ustaz, jazakallahu khair. Ya, terima kasih Ibu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Yang dimaksud melihat ini bukan kita melihat di jalanan, di ruangan atau di rumah saja. Tapi yang dimaksud melihat ini juga melihat lewat media, handphone, tablet. Ya, ini juga termasuk bagian dari melihat. Ya, dalam grup di situ nge-share perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab, atau grup WA cewek nge-share laki-laki di situ yang bisa menimbulkan syahwat buat yang lain. Ya, ini bisa berdosa. Terus bagaimana caranya? Caranya dinasehatin, diingatkan. Kemudian adminnya harus bikin aturan. Tidak boleh nge-share yang bersifat haram. Tulisan-tulisan yang nggak jelas dasar dan pijakan hukumnya. Ya, bikin aturan. Kalau ada yang melakukan itu bisa langsung di-skip, bisa langsung dibuang dan dihilangkan. Kalau terus-menerus dia melakukan itu, ya orangnya aja keluarin dari grupnya. Nah, untuk menghindar agar kita semua tidak berdosa, ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan dari seseorang yang nggak menyebut namanya. Bagaimana hukumnya bersikap jika bertemu mantan suami yang datang ke rumah ngelihat anak-anak? Apakah diizinkan masuk ke rumah atau hanya di luar saja? Jika selepas masa iddah selesai. Bagaimana istri yang telah ditalak dalam bayar zakat fitrah nanti, Ustadz? Komplit pertanyaan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah ya ba'd. Kalau sudah talak, cerai, dan masa iddah selesai, berarti kan sudah nggak ada kaitan apa-apa dengan si laki-laki ini yang mantan suaminya. Berarti kan orang lain sudah nggak ada kaitan apa-apa. Lalu si laki ini ingin berkunjung ke rumahnya ngelihat anaknya. Nah, dilihat berarti Ibu ya, adakah mahram dari si ibu ini? Mahramnya dia ada nggak? Muhrimnya dia ada nggak mahramnya? Ya. Kalau ada mahramnya dia punya anak laki-laki, berarti anak lakinya kan jadi mahram. Asal anak lakinya sudah dewasa, sudah balik. Dia mau nengok anaknya. Silakan diperbolehkan dia masuk karena ada mahramnya, yaitu anak laki-laki dia yang sudah dewasa. Kemudian bagaimana dengan si ibu ini? Si ibu ini yang ngumpet di dalam kamar, nggak usah ikut-ikutan keluar. Gimana kabarnya Mas? Uyai, ngapain ikut-ikutan keluar? Deh, Anda di dalam kamar saja. Ya, jadi gadis pingitan lagi. Ya, masuk di kamar biar tuh anak sama ayahnya yang ngobrol dengan sesuka hati. Ya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua, jika rumah Anda ndak ada mahramnya, atau ada tapi anak Anda masih kecil-kecil semuanya, belum bisa dikatakan sebagai mahram karena dia masih kecil-kecil. Ya, terus bagaimana? Tidak boleh Anda memasukkan laki-laki yang bukan mahram Anda ke dalam rumah. Ini haram hukumnya. Lalu bagaimana? Anda tinggal telepon ke dia, WA atau apa, mohon maaf di rumah nggak ada mahram. Jadi kamu nggak usah datang ke rumah. Pengen ngelihat anak, ya udah kamu jemput, nanti dianterin anak-anak ke rumahmu. Ya gimana lah caranya, yang penting dia tidak masuk ke rumah dan berduaan dengan Anda dengan anak-anak kecil. Ya, wallahu a'lam. Banyak banget pertanyaan nih. Dari Ibu Pramita Yulia. Ya. Apakah boleh melepas pasang cadar ketika ia meyakini bahwa memakai cadar hukumnya sunnah? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah wa ba'd. Kalau dia memandang hukum cadar itu sunnah, dia lepas ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia meyakini cadar itu wajib, ya haram hukumnya.
Kalau dia meyakini cadar itu wajib, ya haram dia lepas. Kecuali dalam kondisi sholat, ya harus dilepas. Tapi kalau dia memandang cadar itu sunnah, ya enggak apa-apa dia lepas, namanya aja sunnah. Ya. Terus berikutnya dari, enggak disebutkan namanya, apakah apabila kita masbuk tertinggal 1 rakaat, namun ternyata imam juga kelebihan rakaat dan sujud sahwi, lalu apakah kita masih perlu menambah rakaat sholat kita, Ustaz? Emang terjadi apa ya? Aneh ini pertanyaannya. Ya wallahu alam deh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah. Umpama nih, sholat zuhur, datang si fulan ini di rakaat yang ketiga. Di rakaat yang ketiga, rakaat yang kedua. Dia datang di rakaat kedua. Berarti terlewat 1 rakaat. Dia kelewatan 1 rakaat. Ya. Ya, oke, lewat 1 rakaat kelewatan. Masuk di rakaat kedua. Deh, seharusnya imam berapa? 3 rakaat kan, kurang. Deh, sholatlah dia 2, 3, 4 harusnya tahiyat akhir. Tapi ini imam lupa, dia berhenti, berdiri lagi sampai 5 rakaat. Tidak ada yang negor. Atau ada yang negor tapi imamnya nggak paham. Berarti imam dan makmum yang lain 5 rakaat, lalu si hamba Allah ini yang harusnya 1 rakaat karena imam kelupaan 5 rakaat, berarti dia jadi 4 rakaat. Bagaimana? Ya udah, berarti dia sudah 4, yang ini kelebihan. Apakah dia harus nambahin? Kalau Anda nambahin berarti Anda kelebihan 5. Jadi Anda tak perlu menambahi karena Anda sudah 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Dari saudari Maya, nggak disebutkan dari mana. Apakah anak hasil zina jika bersentuhan dengan ayah biologisnya bisa batalin wudhu? Waduh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Anak hasil zina, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Apakah anak hasil zina itu mahram buat si ayah biologis? Berarti anak hasil zinanya cewek. Anak hasil zinanya perempuan, apakah jadi mahram dengan ayah biologisnya? Jawabannya iya, jadi mahram buat dia. Kenapa? Karena si laki ini menikah dengan ibunya. Sama aja dengan kondisi begini jamaah. Janda punya anak cewek, janda punya anak perempuan, menikah dengan laki-laki. Ya, habis menikah dengan si janda ini, apakah anak dari janda ini jadi mahram buat laki-laki suami ibunya ini? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan ibunya. Bukan akadnya sih sebetulnya yang dipermasalahkan di dalam ayat itu. Dakhaltum bihinna yang di surat An-Nisa. Yaitu si laki ini sudah menggauli ibunya. Ya, sudah menggauli ibunya, maka dia jadi mahram. Kecuali si laki ini menikahi janda tapi ternyata si laki ini laki impoten. Jadi kan jarang terjadi jamaah ya. Ya udahlah, jangan cerita yang aneh-aneh deh. Pokoknya sudah menggauli sang janda ini, berarti anak dari janda ini menjadi mahram buat laki-laki ini. Begitu pula termasuk anak zina. Ya, anak zina juga menjadi mahram bagi laki-laki yang menikahi sang ibu ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari, banyak nih. Dari Lili Hanifah, Welirang. Mana Welirang?
Bagaimana hukumnya satu grup WA keluarga dan di dalam campur saudara dan ipar? Apakah dibolehkan? Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Kalau grupnya hanya buat forum informasi-informasi saja atau sharing-sharing ilmu, nggak ada masalah. Tapi kalau obrolan-obrolan cewek-cewek di situ lebih baik jangan akhirnya memicu fitnah. Ya, tapi kalau hanya informasi atau sharing-sharing ilmu tidak ada apa-apa. Ya, tapi kalau obrolan cewek ya akan menimbulkan fitnah di sana. Kemudian ada pertanyaan dari Virginia Kusuma Dewi, USA, dari Amerika ini. Bagaimana kalau satu kamar dengan teman yang non-muslim wanita? Apakah harus juga menggunakan hijab? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Jawabannya tidak, dengan catatan satu, perempuan itu bisa dipercaya. Yang kedua, dia tidak membuka auratnya. Tidak membuka auratnya. Seperti hadis Rasulullah SAW tadi, la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan tidak boleh membuka aurat perempuan kepada perempuan yang lain. Aurat perempuan ini mana? Aurat perempuan dengan sama-sama cewek. Perempuan dengan perempuan itu apa auratnya? Apa yang biasa dibuka di dalam rumah. Di dalam rumah perempuan biasanya menggunakan baju daster. Yang kelihatan kepalanya, saya bilang kepala, berarti lehernya, kemudian tangannya sampai lengannya bisa kelihatan, kemudian kaki mulai dari lutut ke bawah. Nah, itu kelihatan. Ini boleh. Ya, ini boleh, sebatas ini boleh. Tapi kalau lebih dari itu, ya lebih dari itu ini haram, hukumnya tidak boleh. Walaupun perempuan dengan perempuan. Ya. Kemudian Nur Jannah Ja'far. Tadi Ustadz menyebutkan tanpa min syarri qalbi. Yang benar yang mana Ustadz? Yang benar yang saya baca tadi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri maniyati. Tapi saya cek dulu Ibu, barangkali saya yang lupa. Oh ya, ada tambahan min syarri qalbi. Ya benar, jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Udah habis pertanyaannya. Ya, sampai di sini dulu. Kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.